Ini masih dalam proses sih sebetulnya, karena kita sambil bekerja di sini sambil penghuni ini juga kita ya apa namanya, mungkin juga bisa jadi masukan bahwa memang kalau dalam kelas kan jadi sehari-hari mungkin juga yang paling susah itu arsitek memang mendesain untuk dirinya sendiri ya. Tapi ini satu proses, jadi mungkin sebenarnya kita gunakan lahan ini tahun 2008 pertama kali, jadi belum ada rumah, belum ada apa namanya kantor, ini studio kecil ini belum ada rumah ini, jadi 2008 masih ada amphitheater kecil. Jadi setelah lahan ini kita pilih setelah saya pulang studi dari Jepang, terus masih hijau ya. Terus tapi saya lihat ini berkah banget pohon ini, dan kita menetapkan kita harus di sini gitu. Yang pertama kali ini 888 ya, 8 Agustus 2008. Ini plan besarnya, ini udah sorry berdebu ya, udah hancur karena kita punya sekali banyak, sampai hari ini ada banyak alternatif yang udah kita kerjakan. Tapi master plan-nya ke depan kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini di atas tadi ya, teman-teman datang di sini. Ini studio ini kecil ini yang unit yang sudah kita bangun. Jadi pertama kali amphitheater ini yang belum ada apa-apa, cuma ada shelter ini gitu. 8 Agustus 2008 Olimpiade di Cina waktu itu, pecah-pecah night pertama di sini. Karena ini ada berkah pohon ini. Kita buat pasang layar 5 x 6 meter. Oh iya. Terus kalau ada acara kita buat pasang tenda di sini dengan bambu dan sebagainya. 2009 itu 2008 2009 sebelumnya kantor ini Labo ada di rumah saya dulu di daerah, kalau tahu Trans Studio ya, di daerah sana rumah saya sebelumnya. Jadi mengokupasi garasi, dari garasi masuk ke living room, dari living room masuk ke dalam, semua udah habis sama studio. Akhirnya kita pindahkan 2009 ke sini. Ini 2009. Pas ada acara juga sharing, jadi ada di CI Asia buat kerjasama dengan kita buat sharing presentasi arsitek, ada Musing, ada Reza dari Urbane, ada Tanti Lampeni, sama kita Labo presentasi di sini. Terus ini terakhir setelah kantor, ini masih dalam proses sebetulnya, belum kita publikasi sebetulnya, tapi tadi malam pas lagi ngelembur saya coba share, ada kita sambil menghuni sambil menyelesaikannya. Seperti itu. Ini rumah satu. Kalau saya bilang rumah satu, nantinya akan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 unit kecil seperti ini. Kalau kita sebut sebagai compact house ya. Compact house ya. Mungkin Frederick sudah sangat banyak pengalamannya dalam mendesain itu, rumah kecil, rumah kompak ya. Sebetulnya tergantung sih backgroundnya masing-masing. Kalau memang rumah kan tergantung kebutuhannya, kebutuhan yang menghuni kan. Tapi karena saya punya background selama 8 tahun di Jepang, terus tinggal di tempat yang pola bermukim yang kecil, kompak, tidak hanya menghabiskan waktu di rumah, tapi anak-anak main di taman segala macam. Terus sempat kita kembali ke rumah yang di selatan itu, terus ada yang aneh gitu dari kayak kalau malam-malam bangun terus butuh ke dapur cari minum, ke kulkas, harus berjalan dulu berjalan kaki cukup jauh gitu mengakses dapur. Terus kalau selama di Jepang kan tinggal buka pintu udah langsung temu kulkas, langsung kita bisa minum, mau ngangetin mau bikin indomie kayak apa segera gitu ya. Karena saya pribadi dan istri dan anak-anak saya punya pengalaman itu, terus ya udah kita buat sesuatu yang kompak aja, secukupnya lah. Karena anak-anak juga tidak hanya di atas tapi juga ke bawah, main di taman sebelah sini, sepedaan di luar dan sebagainya gitu. Ini rumah satu ya. Berikutnya yang mungkin nanti akan ada, kalau tadi dibilang arsitek di Bandung suka bikin amphitheater,
ada satu lagi mungkin juga kita dan saya juga bikin galeri, jadi mungkin hobinya teman-teman di Bandung juga bikin museum atau galeri kali ya. Seperti Sunario. Jadi ini ada di jembatan ke arah unit-unit yang bawah. Nah di jembatan ini akan direncanakan semacam apa ya, galeri kecil lah ya, sepanjang jembatan ini nanti. Ini masih rencana panjang. Ya seperti diketahui mungkin kalau karena ini di depan mata kita ya, ini kalau proses yang teman-teman lihat di sini mungkin prosesnya akan berbeda dengan di proyek yang kita kerjakan di luar gitu ya. Karena ini di depan mata kita, mungkin basic drawing, working drawing itu sangat-sangat tidak perlu terlalu detail, karena mungkin di depan kita selalu ada model-model beberapa arsitek yang malah mungkin Riz juga mengalaminya ya. Terakhir ada satu desain yang hanya skematik, kemudian detailnya di lapangan begitu. Ya bisa begitu ya. Dan detail itu bisa diselesaikan di lapangan, kadang tidak diselesaikan di studio. Ada mungkin pendekatan yang berbeda ya. Tempat ini mungkin kalau karena ini tempat sendiri kita coba buat sebagai eksperimen, tapi mungkin tidak nggak tahu cukup baru nggak ya, tapi mungkin terlalu berani kali ya. Jadi tipikal sekali, nggak ada sesuatu yang berbeda. Nah saya mencoba untuk itu, nggak tahu itu efektif nggak, masih proses juga ya. Nah, mungkin saya pikir juga kalian juga harus gitu, karena harus membuat sesuatu yang berbeda supaya kita makin kaya sih, makin kaya. Padahal prosesnya beda, kenapa hasilnya sama ya? Iya, nah gitu. Gitu.